Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, dan tentunya kita selalu bersyukur atas rahmat Allah yang selalu diberikan kepada kita semua, yang tidak hentinya, yang tidak habisnya, sehingga pada siang yang syahdu ini kita masih diberikan nikmat sempat, nikmat sehat, nikmat rezeki, sehingga pada siang ini kita masih bisa beraktivitas seperti biasanya tanpa halangan apapun. Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurah pada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku semuanya sekalian, izinkanlah saya untuk membacakan surat Al-Asr ayat 1-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat watawasau bil haq watawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Saudara-saudariku semuanya sekalian, apa isi yang terkandung dalam surat Al-Asr ini? Bahwasanya manusia itu berada dalam kerugian dalam hal waktu apabila kita menyanyiakan waktu, tidak memanfaatkan waktu sebaik mungkin selagi kita hidup. Jadi kita menjadi manusia yang dalam kerugian, saudaraku semua. Seperti lagunya Rehan, yaitu tentang 5 perkara. Ingat 5 perkara, sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Nah, itu lirik lagunya Rehan, saudara-saudaraku semuanya ya. Itu tentang 5 perkara. Dalam hal kita harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Yang pertama, sehat sebelum sakit. Nah, pada saat kita sehat, maka pakailah waktu sebaik mungkin, ya, semanfaatkan mungkin bagi orang lain, juga bagi kita sendiri. Contohnya datang ke kajian-kajian. Nah, selagi kita sehat, kita datang ke kajian. Nah, manfaatnya apa? Kita bisa bersilaturahmi dengan saudara-saudara yang lainnya yang tadinya belum kenal menjadi kenal. Terus kita bisa mendapatkan tambahan ilmu tentang keagamaan. Dan yang utama, kita bisa mendapatkan pahala dari Allah SWT. Dengan sehat kita bisa manfaatkan waktu untuk datang ke kajian kita. Ya, kalau sakit tidak bisa, saudara-saudara semuanya. Kalau sakit, kita mau berdiri aja tidak bisa, kita mau duduk saja tidak bisa. Kita masih merasakan sakit, kepalanya sakit sekali, berat sekali, badannya sakit sekali. Nah, bahkan kita untuk jalan aja di dalam rumah tidak bisa, apalagi kita datang ke kajian, ya. Terus apalagi datang ke acara-acara yang lainnya. Terus kita kerja, pasti tidak bisa. Jadi selagi sehat, kita manfaatkan kesehatan kita untuk datang ke kajian-kajian atau ke dalam hal-hal yang bermanfaat. Yang kedua, muda sebelum tua. Pada saat kita muda, manfaatkan tenaga kita, gunakan tenaga kita, yaitu dengan bekerja. Nah, dan bekerja kita akan mendapatkan uang, mendapatkan rezeki. Nah, selagi muda, nanti kalau sudah tua, nah kita sudah bekal semua, sudah sakit semua ya. Nah, mau misal kita mau jalan cepat aja, kita pasti cepat lelah gitu ya, cepat kecapean. Nah, selagi masih muda, nah, kita pergunakan waktu kita, tenaga kita untuk kerja, untuk melakukan hal kebaikan. Yang ketiga dan keempat, apa saudara-saudara semuanya, yaitu tentang lapang sebelum sempit dan kaya sebelum miskin. 2 poin itu sama intinya, sama maknanya, yaitu selagi kita lapang, selagi kita masih diberikan rezeki Allah yang lebih dari cukup dan kita pergunakan harta kita pergunakan
menggunakan rezeki kita, yaitu dengan membantu saudara-saudara kita yang tidak mampu. Membantu, misalnya ada yang terkena musibah, contohnya musibah banjiran ya, musibah kebakaran ya, kita keluarkan rezeki kita sedikit ya. Karena apa? Karena kalau kita mengeluarkan sedikit rezeki kita, maka Allah akan menggantikan lebih besar apa yang kita keluarkan. Jadi kita tidak akan rugi ya. Itu teman-teman semuanya ya, saudara semuanya. Jadi sebelum kita sempit, maka harta kita, rezeki kita dipakai untuk yang kebaikan, untuk membantu saudara kita yang tidak mampu maupun dalam keadaan musibah. Kalau kita masih dalam kesempitan, maka saja kita masih kurang ya. Nah, apalagi untuk kita membantu, untuk bersedekah pasti tidak bisa. Nah, maka dari itu selagi lapang, pakailah harta kita, pakailah rezeki kita untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Yang kelima, hidup sebelum mati. Nah, selagi kita masih berhidup, masih diberikan nafas, masih selagi kita hidup ini masih diberikan kesehatan, maka gunakanlah hidup kita itu kebaikan-kebaikan yang kita hasilkan untuk bermanfaatkan pada mereka semua, pada orang lain. Contoh, hanya ada yang membutuhkan kita, tenaga kita, masalah sepele aja ya, itu di kampung ya, di kampung ada kegiatan kerja bakti. Nah, hidup kita dimanfaatkan, yaitu dengan mengikuti kerja bakti. Misal kalau di kampung kita masih membutuhkan tenaga ngurus ya, ngurus RT gitu, kecil aja, hal kecil saja ya. Nah, kok tidak ada yang mau mengikhlaskan tenaga kita untuk jadi salah satu pengurus RT-nya. Nah, kita selagi sehat, selagi mampu, selagi masih bisa dibutuhkan, dan hidup kita supaya bermanfaat pada mereka semua, hidupnya bermanfaat bagi manusia semuanya ya. Nah, maka ikhlaskanlah tenaga kita untuk membantu di kampung kita. Itu Masya Allah sangat senang sekali saudara-saudara semua, sangat senang sekali. Kita merasa bangga bahwa oh, kita masih dibutuhkan, oh tenaga kita bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita ya. Waktu kita syukur rezeki kita, kalau kita mampu, kalau kita masih uang rezeki kita juga sedekahkan, kita ikhlaskan pada untuk kegiatan yang bermanfaat. Nah, begitu saudara-saudara semuanya. Jadi itulah manusia kalau tidak merugi harus apa? Harus memanfaatkan waktu kita demi kebaikan semuanya, demi kemaslahatan kita semuanya. Jadi pasti tidak akan merugi, malah kita akan diberikan pahala, jadi nilai plus bagi kita sendiri ya di hadapan mereka semua. Nah, itu sekelumit ya pembahasan sedikit tentang waktu teman-teman atau saudara-saudara semuanya ya, untuk kita memanfaatkan waktu sebaik mungkin di hidup kita selagi kita masih hidup. Nah, itu mungkin dari saya. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan atau mungkin ada kata yang tidak pas, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.